Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir hayatnya Rasulullah wafat di Madinah yang kemudian makam Rasulullah berlokasi di area Masjid Nabawi, Madinah. Sedikit orang yang tahu, tetapi makam Rasulullah sebenarnya terletak di kamar istrinya, Siti Aisyah. Di samping makam Rasulullah juga terdapat makam para sahabatnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Terdapat pagar setinggi 5 meter yang mengelilingi makam tersebut. Hal ini bertujuan agar makam tidak terlihat dari dalam masjid dan mencegah niat buruk seseorang terhadap makam Rasulullah. Tetapi, apakah kamu tahu, dengan pengamanan seperti itu, ternyata masih saja ada yang ingin mencuri jenazah Rasulullah? Dilansir dari berbagai sumber, berikut 5 aksi pencurian terhadap jasad Rasulullah. 1. Pencurian yang dilakukan Raja dari Daulah Fatimiyah. Kisah pencurian terhadap jasad Rasulullah yang pertama dilakukan pada masa Al-Hakim Biamrillah Al-Ubaidi. Al-Hakim merupakan seorang raja dari Daulah Fatimiyah. Peristiwa itu tertuang dalam buku Sejarah Masjid Nabawi Asy-Syarif yang ditulis Muhammad Ilyas Abdul Ghani. Dalam bukunya, dituliskan bahwa sang raja sempat memeluk agama Islam. Sayangnya, kemudian ia menjadi zalim. Sang raja mendapatkan ide untuk mencuri jasad Rasulullah dari seseorang. Alasannya, dengan ia mencuri jasad Rasulullah, maka hal itu akan menarik perhatian dunia kepada negerinya. Sehingga, negerinya bisa menjadi pengganti Madinah dan banyak yang berkunjung ke sana. Saat malam kejadian perencanaan pencurian, semua niat jahat itu pun kandas. Rencana itu menjadi gagal karena Allah mengirimkan angin besar ke Madinah yang membuat bumi terguncang. Kemudian, percobaan yang kedua, masa Al-Hakim Biamrillah Al-Ubaidi bagian 2. Meski Al-Hakim sempat gagal ketika hendak mencuri makam Rasulullah, hal itu tidak memberikannya efek jera, malah ia berinisiasi untuk melakukannya kembali. Kali ini, ia menyuruh prajuritnya untuk memasuki Madinah. Rencana itu pun berjalan mulus karena prajurit Al-Hakim berhasil masuk ke Madinah dan mulai menggali tanah untuk membuat terowongan menuju makam Rasulullah. Tetapi, rencana itu terpaksa gagal untuk kedua kalinya. Ketika ia sedang menggali tanah, terdengar seruan di tengah masyarakat Madinah, "Nabi kalian akan digali, nabi kalian akan digali kuburannya." Mendengar itu, masyarakat langsung merespons seruan itu. Mereka pun akhirnya menangkap basah prajurit Al-Hakim yang tengah menggali terowongan. Ia pun langsung ditangkap dan diberikan hukuman. Sesungguhnya hanya pertolongan dari Allah yang dapat menghentikan niat jahat itu. Kemudian percobaan pencurian. Niat buruk penguasa Eropa ternyata, tak hanya orang di sekitar Madinah yang ingin mencuri jasad Rasulullah. Tetapi, para penguasa Eropa pun berniat serupa. Sejarawan bernama Ali Hafiz dalam bukunya menuliskan para penguasa Eropa bersepakat untuk mencuri jasad Rasulullah ketika kondisi umat Islam sedang berkemah saat masa Perang Salib pada 1164 Masehi. Mereka mengutus 2 orang Eropa pada musim haji untuk mengeksekusi niat jahatnya tersebut. Kedua orang itu menyamar sebagai jemaah haji dari Andalusia. Di Madinah, mereka mengintai terlebih dahulu kondisi sekitar. Setelah melakukan pengintaian, akhirnya mereka pun menyewa sebuah rumah yang berada di sekitar Masjid Nabawi. Sama seperti prajurit Al-Hakim, mereka juga menggali lubang dari dalam kamar yang disewa menuju makam Rasulullah. Aksi itu pun kembali digagalkan. Pertolongan Allah hadir melalui seorang hambanya yang soleh, yakni Sultan penguasa Mesir dan Syurian yang bernama Sultan Nuruddin Mahmud bin Zanki. Mahmud bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpi tersebut, ia juga ditunjukkan 2 wajah orang Eropa tersebut. Lalu, Rasulullah berkata, "Wahai Mahmud, tolonglah aku dari 2 orang ini." Singkat cerita, mimpi yang sama datang ketiga kalinya. Karena merasa ada yang janggal, keesokan paginya, ia bercerita kepada para menterinya perihal mimpi tersebut.
Merasa ada yang tidak beres di Madinah, akhirnya sang sultan pun menuju ke Madinah dan membawa 1.000 pasukan serta harta yang dimilikinya. Sesampainya di Madinah, ia langsung salat dan berziarah ke makam Rasulullah. Lalu, ia membagikan harta yang dimilikinya kepada penduduk dan peziarah yang berkumpul. Hal ini dilakukan dengan harapan ia dapat bertemu dengan 2 orang Eropa yang wajahnya ia kenali dalam mimpinya tersebut. Sayangnya, upaya itu gagal. Ia tidak melihat 2 orang asing tersebut. Sang sultan pun akhirnya bertanya, apakah ada yang belum mendapatkan hadiah? Salah satu penduduk di sana pun menjawab bahwa ada 2 orang jamaah haji yang belum mendapatkannya. Penduduk itu menceritakan bahwa 2 orang asing itu saleh dan kaya. Sehingga, mereka dianggap tidak perlu mendapatkan hadiah atau sedekah. Mendengar hal itu, Mahmud memerintahkan agar kedua orang itu menghadap dirinya. Ketika dilihat, ternyata 2 orang tersebut mirip dengan yang ada di mimpinya. Keduanya pun diinterogasi. Awalnya, mereka mengaku sebagai peziarah Muslim. Namun, jawabannya terdengar tidak yakin dan berbelit-belit. Seiring waktu, akhirnya mereka pun mengaku sebagai tentara salib yang sedang melaksanakan tugas suci untuk mencuri jasad Rasulullah. Keduanya kemudian dihukum mati. Kemudian yang keempat, kelompok perampok kalau sebelumnya pencurian terhadap jasad Rasulullah dibekali dengan rencana yang matang. Berbeda halnya dengan usaha keempat yang dilakukan oleh sejumlah perampok ini. Saat itu sejumlah orang tersebut tengah mencuri dan merampok khalifah jamaah haji. Entah apa yang ada di pikirannya, tetapi kemudian mereka bertekad untuk menggali makam Rasulullah. Mereka pun terang-terangan mengatakan niatnya. Ketika para perampok menuju ke Madinah dengan menggunakan kapal laut, disitulah usahanya menjadi gagal. Allah mengirimkan pertolongan melalui kapal yang disiapkan dari Mesir Al-Iskandariyah yang membuntuti para perampok tersebut. Kemudian, mereka pun menangkap serta memenjarakan sejumlah orang itu. Kemudian kisah yang kelima, sebanyak 40 orang hendak menggali makam sahabat Rasulullah terakhir, sebanyak 40 orang berniat untuk menggali makam Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab yang dimakamkan bersebelahan dengan Rasulullah. Usaha tersebut mereka lakukan pada pertengahan abad ke-7 Hijriah. Puluhan orang tersebut berencana untuk menggali tanah di tengah malam. Tetapi, niat buruk itu pun kembali digagalkan Allah melalui bumi yang terbelah menjadi 2. Alhasil, 40 orang itu terkubur di dalam bumi. Inilah kisah edan percobaan jasad Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ada hikmah bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.